Langsung dari Jakarta, Indonesia. Pernah merasa terasing di Indonesia. Dari tingkat presidennya sehingga ke rakyat biasa menganggap saya seperti yang diungkapkan semasa saya disambut oleh ketika itu datang kuasa tatkala Presiden SB di bawah Fahmi Idris, Adi Sasono, Heru Tanjung dan teman-teman. Dia ungkapkan Anwar sahabat sejati. Saya mulakan menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Jokowi Widodo yang memberikan sekali lagi penghormatan kepada saya, mengundang saya ke sini secara rasmi dan memberi sambutan yang sangat hangat, membicarakan dengan terus terang dengan maksud mengangkat dan menjayakan, memastikan hubungan dua hala bilateral Malaysia-Indonesia itu cukup berkesan dan menyelesaikan hal-hal yang terbatut sekian lama, termasuk permasalahan yang amat melukai perasaan rakyat Indonesia soal TKI, pekerja dan sebagainya. Saya jawab kepada Presiden, saya ini juga dari orang yang tersisih dan terbuang, lebih mengerti arti keadilan, arti pemerataan, arti keadilan sosial. Jadi sekarang menjadi tanggung jawab saya, taklifun wala tashrif, tanggung jawab untuk memastikan bukan soal memihak kepada Indonesia atau Malaysia, memihak kepada prinsip keadilan dan manusiawi atau karamah insaniyah. Jadi saya ingin menjadi jaminan di sini depan para menteri ada dan juga rekan saya menteri dari Malaysia dan menteri besar untuk menyatakan bahawa insya-Allah dengan perubahan peta political landscape di Malaysia, saudara akan menyaksikan suatu peningkatan hubungan dua hala, negara serumpun, negara jiran yang belum pernah dicapai dan dicatat sebelum ini. Tentunya kita harus berpusat dan berpengkalan pertamanya kepada permasalahan ekonomi, ya. Soal-soal yang saya sebut tadi, sempadan dan layanan pekerja dan soal kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang itu akan kita teruskan. Tetapi tumpuan kita, fundamentalsnya tetap ekonomi. Ini kerana kita berdepan dengan suatu kemelut ekonomi yang belum ada kepastian penyelesaiannya. Seusai COVID-19, kita masih menghadapi suasana global yang belum menentu. Tapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dalam politik atau ekonomi. Oleh kerana saya tidak mengambil pendekatan yang pesimis dalam politik, itu sebab saya survive. Walaupun itu kalau tidak ada pengsan lama di penjara. Tapi bahasa dalam keadaan paling rumit di penjara, Azizah tahu, saya masih optimis. Saya mengatakan, ya insyaAllah, betul time, nasrun minallah, fathun wa fathun qarib. Dengan pertolongan Allah, kemenangan akan tercapai dengan dekat. Itu hanya kita mampu berdoa. Jadi, begitu juga ekonomi. Ya, ekonomi seperti yang disebut oleh Keynes, ya. Ini kalau diserahkan hanya para pakar-pakar ekonomi atau economic experts, itu tidak semestinya menjawab sebuah permasalahan. Jadi tanggungjawab kita sama ada pimpinan atau konglomerat atau businessman adalah untuk merencana supaya memanfaatkan waktu dan kebijakan semaksimal untuk memperbaiki keadaan. Dan saya percaya insya Allah
pandangan dan skop yang sangat pesimis itu tidak semestinya benar. Dan sudah kita lihat. Ini seperti mana kalau teori Oswald Spengler, Decline of the West. Just tengok orang dia anti Barat, jadi seolah-olah Barat akan runtuh besok. Itu mengandaikan bahwa orang Barat tidak mau bikin apa-apa secara positif. Ataupun negara China akan menghadapi kemelut dalaman. Jangan kita andaikan pemimpin China dan experts di negara China itu akan diam dan tidak memikirkan hal dan solusi yang baik. Sebab itu saya masih menyatakan bahwa Spenglerian pessimism yang disebut itu, baik dalam politik atau ekonomi, tidak semestinya benar. Tanggungjawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar, seperti mana juga islah mastata'tu, ya, mencari penyelesaian dan reform perubahan dengan sedaya upaya kita. Tapi bagi saya pokok pangkalnya bermula dari pimpinan. Sebab itu saya memilih untuk bermula dengan mengambil sikap sebagai seorang ketua yang lebih bertanggung jawab, berlapang dada mendengar pandangan dan nasihat, dan artinya demokrasi. Dan semalam di Kedutaan Malaysia saya sebut apa yang pernah diungkap oleh Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kita ni riuh rendah, hiruk pikuk bicara soal demokrasi, tetapi tidak accountability. Demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya, kehebatannya semata-mata dalam pemilu, ya. Tetapi relevansnya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak, moral dan ethics, mesti tentang accountability. Apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu, ya, yang menang dengan dukungan rakyat, itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan dan sudah punya kuasa, apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu, membantras korupsi itu rasuah yang sudah menjadi budaya juga di negara Islam. Lebih kuat slogan Islamnya, lebih banyak dana hilang. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat suara ketuanan Melayunya, lebih cepat lesap uangnya. Jadi oleh demikian kita tidak boleh terpukau dengan slogan, janji mulut dan kata-kata. Ia mesti bil amal. Kerana kalau kita pegang kepada prinsip Islam lebih keras lagi. Ini syekh-syekh ramai di sini, saya pun tak begitu berani, ya. Kiai dan habaib pun ramai. Terima kasih banyak. Ya, ini lima taqulu ma la taf'alun. Itu cercaan yang keras. Sebab itu saya bermula daripada pangkal, daripada atas, menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kebiasaan mempertahankan prinsip nilai dan akhlak, dan menggunakan kuasa tidak untuk memperkayakan sanak saudara dan kroni mereka. Ya. Ini bagi saya permulaan. Itu saya bicara soal saya, ya. Kerja saya dan ingatan kepada anak-anak saya, ya, bahawa bapa pegang, alhamdulillah, sampai kadang-kadang sudah berminggu-minggu di kantor Perdana Menteri itu. Hebat kantor itu, sudah harus datang berkunjung melihatnya, hebat, ya. Jadi saya pikir Azizah pun belum sampai ke situ, ya. Jadi saya pikir ini ibarat mimpi. Kerana saya bayangkan pengalaman saya yang lama, lebih daripada 10 tahun di lokap penjara. Begitu kecil, sekarang begitu besar. Tetapi apakah itu harus mempengaruhi saya untuk menjadi takabur dan sombong? Apakah pengalaman disiksa dan derita sekian lama itu harus mengajar kita dan mengerti apa arti derita dan sengsara di kalangan majoriti rakyat kita?
Saya ditanya tentang cerita derita saya. Saya bilang, derita Anwar itu betapapun tenat yang saya hadapi, masih relatif lebih baik dari derita majoriti rakyat Malaysia. Mereka tidak dipenjara, benar. Mereka tidak dipenjara, benar. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya makan minum Azizah dan anak-anak masih terkawal. Pendidikan anak-anak masih baik. Tidak ada yang terhambat pendidikannya kerana masih ada rakan-rakan yang bantu. Perjalanan masih terkawal walaupun merasai tekanan. Tapi kalau majoriti rakyat kita tidak ada upaya untuk ke universiti, tidak ada upaya untuk makan secara selesa setiap hari. Jadi oleh demikian, sementara kita boleh bicara panjang, orang saya menulis tentang pengalaman saya rasa malu kerana derita itu kecil ketimbang yang dirasai oleh majoriti rakyat. Maka ada hikmahnya dari semua ini, yaitu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratik. Kerana saya tahu apa dia pengalaman hidup dalam kongkongan dan dalam sistem yang otokratik. Jadi ini yang saya fikir harus direnung oleh kita semua, kerana saya mewakili satu sosok pandangan bahawa keupayaan Indonesia dan Malaysia, terutamanya Indonesia, itu luar biasa.